Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Windy Raskar Ayu, NIM 18103210003. Nah, aku dari kelas Agribisnis A. Nah, di video kali ini aku akan memberikan hasil resum dari webinar AgriTalk seri 1 tentang pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Aku meresum dari salah satu pemateri yaitu Profesor Dr. Bustanul Arifin dengan judul materi Peran Perhappy dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru. Sistematika pokok bahasannya yang pertama yaitu update kinerja perekonomian Indonesia, yang kedua lintas sejarah Perhappy dalam perekonomian, yang ketiga era pertanian modern ditandai pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia mulai melambat pada tahun 2020. Poin yang pertama, perekonomian Indonesia pada kuartal 1 2020 hanya 2,97%, padahal PSBB baru diterapkan April 2020. Pertumbuhan akan lebih rendah pada kuartal 2 2020. Poin yang kedua, transformasi struktural perekonomian masih belum mulus. Penggunaan teknologi modern dan peningkatan nilai tambah pertanian perlu menjadi norma baru pasca pandemi COVID-19. Sejarah Perhappy dalam perekonomian. Perhappy fokus kiprahnya ada pada 3 bidang utama, yaitu A. Memajukan dan mengembangkan ilmu ekonomi pertanian, B. Mengamalkan ekonomi pertanian bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang C. Memperluas dan memperdalam pengetahuan dan pengalaman para anggota dalam ilmu ekonomi pertanian untuk bekal sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara. Apakah pandemi COVID-19 pemicu krisis pangan? Nah, faktor yang pertama, peringatan FAO, IFPRI, dan lain-lain krisis pangan baru. Krisis pangan tidak ditandai lonjakan harga pangan, tetapi karena kontraksi ekonomi. Yang kedua, harga minyak bumi rendah, stok pangan baik, musim panen baik. Pandemi COVID-19 menghasilkan lockdown di banyak negara. Yang ketiga, sistem logistik global terganggu, ancaman resesi ekonomi global, dan akan ada 500 juta orang miskin baru karena COVID-19. Yang keempat, krisis pangan lebih berupa persoalan akses pangan, penghasilan tidak memadai untuk membeli pangan pokok dan keperluan lain. Yang kelima, di Indonesia dan negara berkembang banyak orang tidak dapat bekerja, terkena PHK dan harus tergantung bantuan pangan. Yang terakhir, pemerintah menyediakan 405 triliun untuk penanggulangan COVID-19 dan 641 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Kesimpulan materi kali ini yaitu karena adanya pandemi COVID-19, perekonomian di Indonesia melambat. Hal ini dapat menurunkan daya beli konsumen. Setiap negara di dunia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri karena jalur perdagangan ekspor terganggu karena adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, produksi dalam negeri menjadi tumpuan utamanya.